Bertemu kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat mulai rusak setelah 11 hari banjir tak kunjung surut. Saat ini masih ada 20 desa yang terendam banjir dan tersebar di 8 kecamatan dengan tinggi mulai dari 50 cm hingga 3 meter. Banjir setinggi 3 meter masih merendam permukiman warga Desa Karangligar hingga Rabu siang. Kondisi rumah warga juga mulai rusak serta ditumbuhi rumput air hingga memperparah kondisi. Banjir yang tak kunjung surut ini meski sudah memasuki hari ke-11 dipicu masih tingginya curah hujan sehingga sungai di sekitar permukiman warga masih dipenuhi air. Masih dari Jawa Barat, tapi kita bergeser ke Bandung Barat. Pencarian korban longsor di Cisarua masih berjalan meski lokasi diterpa cuaca buruk. Tim SAR gabungan mencari korban dalam kondisi hujan, ini dia, dan kabut tebal. Pencarian sempat terhenti karena hujan pada siang tadi. Demi menjaga keselamatan personel, sejumlah skema disiapkan mulai dari jalur evakuasi hingga sirene yang selalu dibawa oleh safety officer. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, cuaca di lokasi longsor Cisarua masih akan diterpa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat selama 1 pekan ke depan. Meski modifikasi cuaca sudah diterapkan, pertumbuhan awan hujan di puncak Gunung Burangrang masih menjadi kendala. Kepala BMKG kelas 1 Bandung mengimbau tim SAR lebih berhati-hati akan potensi longsor susulan bila terjadi. Jadi potensi hujan dari sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi, terutama di wilayah Cisarua ini. Modifikasi cuaca untuk wilayah Jawa Barat khususnya di Cisarua ini sudah kita laksanakan dari tanggal 24 dan kita masih ke arah sini terus untuk mendukung evakuasi tersebut. Sampai pagi ini sudah ada 3 penerbangan, namun memang pertumbuhan awan yang tadi saya sampaikan menuju ke Bukit Burangrang itu terus-menerus masuk, sehingga pagi ini masih belum terjadi. Memasuki hari ke-5 pasca longsor di Cisarua, total 50 kantong jenazah telah dievakuasi hingga Selasa malam. Tim DVI Polda Jawa Barat sudah mengidentifikasi 37 korban dan seluruhnya telah diserahkan kepada pihak keluarga. Jadi update terakhir sampai jam 17.55 ini ya, dari jenazah yang kemarin kita dapatkan itu yang sudah teridentifikasi 37 dari 50 kantung jenazah. Demikian Mas Pita. Semua sudah diserahkan ke pihak keluarga? Semua sudah diserahkan ke pihak keluarga. Perkembangan terbaru dari pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan bersama Bimo Wicaksana langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Selain soal jumlah korban yang telah terevakuasi dan teridentifikasi sampai hari ini, Niko, saya juga mau tahu kondisi Anda. Ini cuacanya masih turun hujan, kondisi cuaca masih labil. Seberapa beresiko proses pencarian yang Anda pantau sampai dengan hari ini? Ya, sesuai dengan prediksi dari BMKG, Tifal dan juga saudara, situasi dan kondisi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat hingga saat ini masih turun hujan dengan intensitas dari sedang hingga lebat. Tidak menentu, Tifal dan juga saudara, kondisi hujan yang mengguyur kawasan ini. Kalau sejak tadi pagi hujan sudah turun pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu operasi search and rescue atau penyelamatan atau pencarian korban yang masih tertimbun material longsor ini sangat-sangat memperhatikan terkait dengan keselamatan personel. Dari pagi dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tadi sempat diadakan apel. Dari apel tersebut semua personel harus memperhatikan
keselamatan mulai dari saling menjaga antara satu personel dengan personel yang lain dan juga mengikuti arahan dari safety officer. Sementara kalau misalnya tadi berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor SAR Bandung yang menjelaskan bahwa ada hujan lebat yang terjadi di mahkota longsor atau di puncak Gunung Burangrang yang mana ada kandungan air atau debit air di mahkota longsor tersebut yang berpotensi terjadi longsor susulan di sektor-sektor yang telah ditentukan oleh tim SAR gabungan. Maka dari itu tadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat pencarian dihentikan lebih awal ketimbang beberapa hari yang lalu. Kami memantau pencarian ini dihentikan pada pukul setengah 6 sore ataupun jam 5 sore. Tadi ini sempat dihentikan lebih 1 jam lebih awal untuk memperhatikan keselamatan para personel karena di jam tersebut ada kabut yang sangat cukup tebal dan juga hujan yang lumayan lebat. Maka dari itu untuk keselamatan personel operasi SAR untuk pencarian korban ini dihentikan. Kalau misalnya terkait dengan hasil pencarian korban pada hari ini, Tifal dan juga saudara, ada sekitar 2 jenazah yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dan langsung dibawa ke pos terkait untuk diidentifikasi. Dan total ada hingga hari kelima, ini ada total 53 kantong jenazah yang saat ini masih dalam pencarian adalah 27 jiwa. Dan total korban yang telah diidentifikasi oleh tim DVI adalah 37 orang. Untuk sementara demikian, Tifal, kalau misalnya kita melihat situasi terkini, hujan masih terus mengguyur hingga diprediksi hari Kamis besok. Apabila hujan masih mengguyur seperti ini, maka skema yang sama yang dilakukan pada hari ini akan dilakukan pada hari esok, yang mana mengutamakan keselamatan personel tim SAR gabungan. Tifal. Saya juga berharap Anda, Niko, dan Bimo Wicaksana yang melakukan peliputan bersama dengan tim SAR di sana ikut menjaga keamanan dan keselamatan. Terima kasih untuk laporannya, Niko.